Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat teman-teman mahasiswa semua. Hari ini Bu Astri akan memberikan materi mengenai pengenalan SPSS for Windows. Ya, for Windows atau for iOS gitu ya. Ini Bu Astri kebetulan pakai iOS. Nah, SPSS ini yang telah kita ketahui merupakan salah satu software untuk mengolah data statistik. Nah, ini gratis dan yang paling mudah dipahami. Kalau untuk yang software yang lain sebenarnya banyak sekali, ada software-software untuk pengolahan data kuantitatif, ada Minitab, terus kemudian ada MATLAB dan sebagainya. Tetapi yang kita gunakan untuk belajar analisis data kuantitatif yaitu SPSS, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar menu-menu apa saja yang ada di SPSS. Kalau minggu lalu Bu Astri sudah meminta teman-teman untuk install SPSS di laptop teman-teman semua. Nah, hari ini kita mulai belajar praktek belajar untuk mengenali isi atau menu-menu dalam SPSS, serta nanti Bu Astri akan mengajari teman-teman untuk bagaimana input data hasil penelitian di SPSS. Baiklah, kita lihat kalau di sini nanti ada nama dokumen ya, nih di sini biasanya kita akan muncul nama dokumennya, misalnya adalah data penelitian mengenai penggunaan teknologi pada keluarga yang masa kini dan sebagainya. Nah, ini nanti ada nama filenya. Kemudian yang di sini ini adalah menu bar. Nah, ini menu bar itu terdiri dari file, edit, kemudian ada view, data, transform, analyze, direct marketing, grabs, utilities, add-ons, window, dan help. Ini adalah menu barnya. Kemudian yang di sini, ini yang ada di sini yang Bu Astri klik ini nanti itu adalah untuk keterangan judul kolom. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada data view dan juga ada variable view. Nah, variable view ini nanti fungsinya adalah untuk pemberian nama variabel pada data view. Nah, nanti yang di sini var ini nanti akan berubah namanya kalau kita sudah mengubah nama atau menginput nama di variabel view. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, kita sekarang Bu Astri sebelum nanti akan mempraktekkan, kita akan pelajari satu-satu dulu. Yang pertama adalah file. Nah, ini file seperti pada laman Windows yang lainnya gitu ya, aplikasi yang lainnya. File ini berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data. Misalnya nih, membuat file baru, membuka, mengambil data dari program lain, mencetak isi data, dan lainnya. Nah, ini sama ya dengan aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua, menu edit. Nah, menu edit ini apa? Untuk apa? Ini untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan memperbaiki atau mengubah nilai atau menduplikasi data, menghapus, mengedit data, dan lainnya. Ini ada di menu edit. Oke, kita lanjut kepada menu yang lainnya yaitu view. Nah, view ini berfungsi untuk mengatur toolbars. Nah, ini loh toolbars yang ada di sini ya. Mengatur toolbars, status bar, kemudian penampakan value label, dan juga lain-lain. Kemudian data. Nah, ini data. Pada menu data ini berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan, seperti pengurutan data, memilih data berdasarkan kriteria tertentu, kemudian menggabungkan data dan sebagainya. Nah, ini untuk mengurutkan data, menggabungkan data, kita pakai menu data. Nah, ini sih banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu transform. Nah, ini transform ini berfungsi untuk membuat perubahan pada variabel yang telah dipilih dengan kriteria tertentu. Ini. Kemudian analyze. Nah, ini nanti yang kita gunakan ya, ini analyze ini untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik. Misalnya ada deskriptif statistik,
Itu misalnya kita menghitung uji T, korelasi, uji korelasi, ANOVA, regresi dan sebagainya, kita menggunakan menu analyze, dan ini nanti tinggal dipilih di sini. Kemudian nah ini kan untuk graph. Nah, langsung aja ke graph. Ini adalah berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk mendukung analisis statistik. Nah, ini kalau kita meskipun di output itu biasanya sudah ada graph, kita juga bisa menggunakan langsung menu graph ini untuk membuat grafik seperti itu. Seperti macam-macam ya, umumnya lah ada bar, line, scatter, dan lainnya. Nah, kemudian utilities, ini menu tambahan yang mendukung program SPSS seperti memberi informasi tentang variabel yang sekarang dikerjakan dan mengatur tampilan menu-menu lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian menu Windows di sini berfungsi untuk berpindah-pindah antar jendela. Misalnya kita dari jendela data ke jendela output viewer. Kemudian help di sini ada berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program SPSS yang dapat diakses secara mudah. Nah, ini tadi fungsi-fungsi dari menu dari SPSS gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini, nah ini ada variable view. Nah, di sini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, alignment, measure, dan juga row. Nah, ini fungsinya apa saja sih dan bagaimana cara mengisinya. Nah, yang pertama kita mulai dari kolom pertama ini ya, name ya. Nah, ini name itu digunakan untuk menuliskan nama variabel. Nah, ini ya, nama variabel harus ada syaratnya nih ya, nama variabel harus diawali dengan huruf, dan untuk selanjutnya boleh dengan huruf, angka, atau simbol. Dan di sini hanya satu kata, tidak boleh ada spasi juga nggih. Dan panjangnya pun tidak boleh lebih dari 8 karakter. Seperti itu nggih. Kemudian yang kedua, tipe. Tab ini digunakan untuk menentukan atau mengisikan tipe data variabelnya. Misal, teman-teman milih data string, numeric, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, atau string. Ini adalah di tip. Kemudian di width itu adalah kolom tersebut digunakan untuk mengisikan panjang maksimal digit data yang dapat diisikan pada variabel. Adapun panjang yang diizinkan adalah 1 sampai 255 digit. Panjang juga ya, atau 3 digit ya, ini panjang sekali. Nah, kemudian desimal ini adalah kolom tersebut digunakan untuk mengisikan jumlah angka. Nah, ini di sini jumlah angka desimal atau angka di belakang koma seperti itu. Nah, kemudian yang label, kolom tersebut digunakan untuk mengisikan keterangan dari variabel gitu ya. Biasanya digunakan untuk data yang berupa kategori. Misalnya nominal hanya berupa kategori atau ordinal berupa kategori dan disertai peringkat. Agar data riset dapat diproses bantuan SPSS gitu ya, maka di kolom value ini harus diisikan. Misalnya jenis kelamin, kode 1 adalah laki-laki, kode 2 adalah perempuan. Asal daerah misalnya 1 Jawa, 2 Sumatera, 3 Kalimantan, dan sebagainya. Kita lanjut lagi ke missing ya. Nah, kalau missing ini adalah kolom digunakan untuk mengisikan nilai data yang hilang atau kosong, misal pada data yang bersifat skala gitu ya. Kemudian kolom ya. Nah, ini kolom untuk menentukan lebar kolom gitu ya. Nah, nanti bisa kita atur. Alignment yaitu kolom tersebut digunakan untuk menentukan posisi data pada sel, apakah akan diposisikan rata kiri, rata kanan, atau tengah. Nah, kemudian measure ini adalah digunakan untuk mendefinisikan jenis data yang digunakan. Terdapat 3 pilihan yaitu scale, nominal, dan juga ordinal. Nah, ini yang untuk variabel view. Nah, untuk data, ini
data ini hanya ada ini, nanti di sini ada nama variabel, terus kolom. Nah, ini kolom ini adalah ciri adanya kata var dalam setiap kolomnya. Kolom tersebut menunjukkan variabel yang digunakan. Baris dengan ciri angka 1, 2, 3 dan seterusnya menunjukkan nomor kasus atau respondennya. Kemudian sel merupakan potongan antara baris dan kolom sebagai tempat untuk mengisikan nilai data per sampel atau responden. Oke, ini tadi Bu Astri menjelaskan mengenai contoh-contoh dan fungsi-fungsi dari ini ya, Windows Data View, Variable View dan juga menu-menu bar. Tadi kayaknya yang Bu Astri lupa, di Variable View ada label gitu ya. Labelnya adalah penamaan variabel yang sesungguhnya. Jadi nanti di output itu tidak muncul nama variabel singkatannya, tetapi adalah nama yang ada di label ini. Oke, kita mulai saja. Ini menggunakan data Bu Astri. Sebenarnya ada data uji instrumen, jadi hanya 33 responden. Ini Bu Astri input di ini untuk nanti agar tidak terlalu banyak. Sebenarnya untuk respondennya ada 181 informan, tetapi ini Bu Astri ambilkan saja yang untuk uji validitas instrumen. Nah, tetapi ini ya, sebelum kita memasukkan atau pemberian nama variabel, Bu Astri akan membantu teman-teman untuk membuka file pertanyaannya dulu ya, atau file kuesionernya dulu. Ini sebentar, kuesioner. Nah, ini. Nah, ini kita mulai saja ya. Nah, ini ada di kuesionernya Bu Astri, ini ada beberapa variabel, yaitu pertama tentang human factor atau faktor manusia. Nah, ini ada 11 pertanyaan. Kemudian organization factor atau faktor kelembagaan itu ada berapa ini ya, 11 ke 29 pertanyaan. Perceived usefulness, ini adalah nama variabelnya, kemudian terdiri dari pertanyaan nomor 21 sampai 32. Kemudian variabel berikutnya yang ingin Bu Astri lihat yaitu perceived ease of use atau kemudian penggunaan, itu ada nomor 33 sampai 38. Kemudian ada variabel attitude toward using teknologi atau sikap, itu ada di pertanyaan nomor 39 sampai 44. Dan yang terakhir adalah behavioral intention to use, itu ada dari pertanyaan nomor 45 sampai 49. Kemudian variabel berikutnya memang banyak variabelnya Bu Astri, ada actual technology use atau penggunaan teknologi sesungguhnya, itu ada pertanyaan nomor 50 sampai 53. Nah, ini kalau mengisikan nama-nama di variabel di SPSS ini harus kita tetap membuka selain Excelnya, kita juga membuka kuesionernya. Nah, ini misalnya yang pertama, soal nomor pertama ini Bu Astri belum ke nomor ke nama variabel yang nanti dihitung ratanya ya, karena tadi beberapa item soal ya. Nanti jadi kalau terdiri dari beberapa item soal seperti ini, nanti dibikin rata untuk nilai pada variabel yang akan kita ukur. Tetapi karena ini Bu Astri nanti tujuannya adalah untuk menghitung melihat reliabilitas dan validitas item, maka Bu Astri sekarang ke setiap pertanyaan dulu diberikan nama variabel seperti itu ya. Nah, ini yang pertama ini adalah saya merasa kurang puas ketika harus bekerja atau kuliah dari rumah. Nah, ini langsung kita kasih nama variabel. Memang agak susah ya, misalnya kita ini ada kalimat saya merasa kurang puas ketika harus bekerja atau kuliah dari rumah atau kos. Nah, ini kan agak rumit ya kayak gitu kan, memberikan nama. Nah, misalnya ini kita kasih nama saya merasa tidak puas. Tidak puas itu kan adalah kepuasan. Nah, langsung kepuasan. Nah, tipe datanya jelas karena pilihannya adalah kita menggunakan angka, maka kita pilih numerik. Nah, kemudian ini width-nya ya diisi 8 saja. Apakah ada desimal? Saya memilih untuk tidak ada desimal. Nah, labelnya apa? Kepuasan bekerja
atau kuliah dari rumah. Nah ini kan, nah ini kemudian tadi kan sudah ya value-nya apa, karena di sini pakai skala Likert, maka di sini menggunakan ini ya, apa namanya, ini karena ini adalah saya merasa kurang puas. Nah kurang puas ketika harus bekerja dari rumah ini adalah pertanyaan unfavorable. Artinya ketika dijawab sangat setuju, maka dia nilainya yang paling rendah. Berarti ini SS. Jadi ini positif negatif ya, favorable dan unfavorable. Nah, maka di sini Bu Astri masukkan sangat setuju. Nah, ini nilainya 1. Nah, value 1 untuk sangat setuju. Add. Kemudian value 2 untuk setuju. Value 3 untuk apa tadi? Coba buka dulu ya. 3 netral. Ya, 3 netral. Oke. Add. Kemudian yang keempat adalah tidak setuju. Yang kelima sangat tidak setuju. Add. Nah ini terus oke, ini adalah value nomor 1. Missingnya non aja. Kolomnya, lebar kolomnya berapa? 8. Nah rata kanan ini apa? Karena ini adalah bertingkat, maka kita memakai tingkatan ya. Skala atau ordinal juga nggak apa-apa. Nah ini input, roll-nya adalah input. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2. Nah ini, saya merasa tidak maksimal ketika memberikan perkuliahan. Dosen melayani bagian administrasi untuk teknik ya, dan mengikuti perkuliahan mahasiswa dengan sistem online. Nah ini perasaan ya, merasa tidak maksimal ya dengan pelayanan online. Berarti adalah di sini perasaan. Ini sama numerik gitu ya, numerik oke. Sama ini sama juga. Ini masih apa namanya, perasaan terhadap layanan online. Ini tadi masih unfavorable karena dia pernyataannya negatif ya. Kalau jangan perhatikan tidak maksimal. Nah, maka dia masih unfavorable. Maka di sini adalah 1 sangat tidak setuju. Intinya nilainya dibalik ya, sangat setuju itu 1, add 2 setuju, add 3 netral. Ini kemudian 4 tidak setuju, kemudian 5 sangat tidak setuju. Ini adalah add, oke. Terus oke. Nah ini sama red, kemudian ini ordinal. Oke, input. Nah ini untuk yang kepuasan. Kemudian yang ketiga, satu lagi kita cari yang favorable biar teman-teman tahu. Nah ini, bekerja atau kuliah dari rumah merupakan hal yang di luar ekspektasi saya. Belajar atau bekerja dari rumah merupakan hal yang di luar ekspektasi saya. Ini masih unfavorable. Nah sekarang nomor 5 aja ya. Ini nanti silahkan nanti ini bisa diisi seperti yang sebelumnya nih. Nah ini yang pertanyaan nomor 5 ada pertanyaan positif atau pernyataan positif favorable. Saya berusaha memberikan hasil yang terbaik pada pekerjaan atau kuliah saya meskipun saya bekerja atau kuliah dari rumah. Memberikan hasil. Nah ini ya, langsung hasil. Sini ingat ya, di sini tidak boleh ada spasi. Nah ini sama. Ini adalah memberikan hasil terbaik. Nah, ini karena dia favorable, maka yang nilainya 1 itu adalah yang sangat tidak setuju. Kemudian nomor 2 itu yang tidak setuju. Kemudian yang ketiga
itu yang netral sama yang 4 itu yang setuju. Jadi kebalikan yang tadi ya, setuju. Ini kemudian yang 5 itu adalah sangat setuju. Hal ini penting ya teman-teman, karena nanti pas uji item kalau kita salah menginput ini favorable mana, unfavorable mana, itu jadi kelirunya nggih. Ini kemudian sama ini rata kanan, ini ada ordinal. Oke. Siap, ini sama ya. Nah, ini kan untuk data yang ordinal. Nah, kalau data yang nominal seperti apa? Misalnya ini jenis kelamin. Nah, tidak boleh 2, maka disingkat saja JK. Nah, misalnya gini ya. Jenis kelamin itu numerik sama. Di sini 0 ini ya, oke. Ini adalah jenis kelamin. Ini di sini kita isi 1 untuk laki 2 perempuan. Oke, ini Oke, nah ini datanya bukan ordinal tetapi nominal. Nah, terus kemudian jenis pekerjaan CP. Ini nomor nah ini 0. Inilah jenis pekerjaan. Nah, ini misalnya 1 dosen, 2 teknik tenaga kependidikan. Oke. 3 mahasiswa. Oke, nah ini nominal. Oke, nah sudah, maka nanti kita lihat di data view. Jeng, sudah berubah semua ya, kepuasan, perasaan, hasil, jenis kelamin, dan juga jenis pekerjaan. Nah, sekarang kita copy ya data, cara mengcopy data dari Excel ke SPSS. Nah, ini dilanjutkan sampai selesai. Nah, ini hanya untuk pengenalan biar teman-teman tahu gimana cara menginput data. Nah, ini kita pindah tadi ada berapa nih ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 5 ya. Ini kita ikuti datanya dari P1 sampai P5. Nah, responden ini adalah nomor respondennya. Berarti kita klik aja di sini 1, 2, 3 sampai P5 di sini pada nilai yang diberikan jawaban sama responden ini. Kemudian kita copy. Nah, gitu ya. Ini kita copy ke sini. Oke, di sini terus paste. Mana nih pastenya nih ya? Mana nih paste? Oke, ya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah diberikan. Tapi kan tadi Bu Astri yang CK ini kan hanya ada 2 ya. Misalnya ini kita tadi kan karena biar bisa nanti masuk ke olah data kita, biar outputnya benar ya 1. Misalnya ya 1. Ini pasti mau edit dulu ya, biar nanti bisa teman-teman lihat di output 2 yang tidak ada jatuhnya. Gimana? Oke, kita edit dulu. Oke, ini 2. Ini maksud Basri biar menyesuaikan value tadi loh, yang ini kan sebenarnya nomor yang CK ini kan saya ambilkan dari pertanyaan item lain ya, yang ini cuma Bu Astri ini kan aja, coba kan. Oke, biar nanti di outputnya bisa teman-teman lihat nggak ada missing gitu loh ya. Sorry ini 2 ya. Oke, 2. Ini juga proses kayak gini juga harus kita cek juga ya. Ini namanya cleaning data. Bisa teman-teman lakukan sendiri. Nah, ini kemudian pekerjaan di sini sudah oke. Nah, ini sudah seperti ini ya. Mudah sekali kan teman-teman semua. Nah, kita sekarang coba biar teman-teman tahu hasil olah data itu seperti apa sih.
window di output tuh kayak apa. Nah, kita klik analyze. Nah, ini yang sederhana saja karena nanti kita akan banyak belajar. Nah, ini deskriptif statistik, kita pakai yang frekuensi saja. Nah, ini kita pindahkan semua yang ada di tabel kiri ya. Ini satu, ada kepuasan, ada perasaan. Nah, ini kita pindah ke kanan. Nah, kemudian kita lihat statistik apa yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin ketahui yang kita ketahui adalah persentase. Kemudian kita ingin tahu standar deviasinya. Terus kita ingin tahu nilai rata-ratanya. Kemudian apalagi yang ingin kita misalnya nilai minimum dan nilai maksimum serta variasinya. Oke, nah ini kemudian ini lagi ya ini yang ingin kita ketahui kan. Nah ini oke, terus kemudian ini kok sebentar, ini Bu Astri kayaknya agak aneh. Kok nggak bisa diklik, sebentar, ini agak error.com. Nah ini di statistik ya, ini sorry ya, ini kita cek standar deviasinya, kemudian ada kuartil. Nah ini persentil kita nggak ketahui ya, nggak usah. Ini ada kuartil, standar deviasi, minimum, maksimum, seperti itu ya, min, median dan sebagainya. Nah ini tergantung apa yang ingin kita ketahui. Nah ini misalnya ini yang tadi Bu Asti klik continue, kemudian kita ingin lihat dengan chart juga, misalnya kita pakai bar chart. Nah ingin menunjukkan apa presentasinya, maka kita klik presentasi, klik continue. Nah terus oke. Nah kita tunggu, ini masih proses ya. Nah ini adalah hasil dari outputnya, mudah sekali kan. Nanti kita akan belajar gimana olah data yang lainnya di video Bu Astri yang berikutnya. Nah ini ada misalnya kepuasan bekerja, sangat setuju ada 27,3%, setuju ada 42,4%, netral 27,3%, dan tidak setuju 3%. Nah ini adalah untuk tabelnya. Nah ini kan yang muncul langsung memberikan hasil terbaik kan, bukan singkatan-singkatannya ya. Kemudian ini jenis kelamin juga. Nah ini juga untuk bar chartnya. Nah ini tinggal kita copy ke Word kalau kita pas membuat laporan penelitian. Mudah bukan? Alhamdulillah. Ini pengenalan SPSS dari mulai teman-teman tadi mengenal menu-menu yang ada di SPSS, kemudian bagaimana memindahkan data dari Excel ke SPSS, pemberian nama variabel, pemberian data. Ini pertemuan kita yang kedua. Nanti Bu Astri yang selanjutnya kita akan belajar mengenai uji kuesioner atau uji item, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, apakah dia valid atau tidak, atau bisa digunakan atau tidak. Seperti itu. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Selamat dipraktekkan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.